Di jantung kota Baghdad yang gemerlap, di mana menara-menara masjid seolah menyentuh bintang dan aroma rempah memenuhi udara, sebuah kabar mengejutkan meledak di pasar-pasar. Kabar itu bukan tentang perang, bukan pula tentang pajak, melainkan tentang kondisi kesehatan sang penguasa tertinggi, Khalifah Harun al-Rashid. Baginda Raja, yang biasanya tampil gagah dengan jubah sutra bertahtakan permata, kini tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Wajahnya pucat pasi, matanya merah meradang dengan lingkaran hitam yang begitu tebal, seolah-olah ia baru saja bergadang selama 7 turunan. Duhai Abu Nawas, kepalaku rasanya seperti dihantam palu tukang besi setiap kali aku mencoba memejamkan mata. Keluh Baginda saat Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana. Suara Baginda terdengar parau dan kering, menyerupai bunyi gesekan amplas kasar di atas kayu jati tua. Srek, srek, srek. Abu Nawas, yang berdiri di hadapan singgasana, mengelus jenggotnya yang tipis. Ia memperhatikan sang raja dengan seksama. Ampun 1000 ampun, Baginda yang mulia, apakah ranjang emas Baginda kurang empuk? Ataukah selimut dari negeri Tiongkok itu terasa kasar di kulit Baginda yang halus? Bukan Abu Nawas, bukan itu masalahnya, seru Baginda sambil menggebrak meja jati di sampingnya. Brak! Suara itu bergema di seluruh aula istana yang luas dan sunyi, membuat para pengawal berjengit kaget. Semuanya terlalu sempurna. Begitu aku merebahkan diri di keheningan malam, pikiranku malah melayang kemana-mana. Masalah rakyat, masalah pajak, hingga masalah kucing istana yang hilang, semuanya berputar-putar di kepalaku seperti gasing. Ngung, 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 begitu bunyi pikiranku. Baginda menarik nafas panjang, lalu melanjutkan dengan nada putus asa. Aku butuh sesuatu yang bisa mengalihkan pikiranku saat aku di tempat tidur. Sesuatu yang bisa menghiburku tepat di telingaku tanpa aku harus bangun. Aku butuh kasur berbicara. Mendengar permintaan yang tidak masuk akal itu, para menteri di sisi kiri dan kanan saling berpandangan. Ada yang berbisik-bisik, pis, 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 sambil menahan tawa. Namun ada juga yang gemetar ketakutan karena tahu sifat temperamental raja jika keinginannya tidak dituruti. Siapapun yang bisa membawakan kasur yang bisa berbicara dan menghiburku hingga aku terlelap, akan kuhadiahi 10 kantong dinar emas. Umum Baginda dengan suara yang kembali menggelegar. Tapi ingat, jika dalam 3 hari tidak ada yang berhasil, dan jika ada yang berani membual dengan kasur palsu, hukumannya adalah membersihkan kandang gajah istana selama sebulan penuh tanpa henti. Glak! Abu Nawas menelan ludah dengan keras. Membersihkan kandang gajah bukan pekerjaan main-main. Bau kotorannya saja bisa tercium hingga ke ujung kota. Namun di sisi lain, 10 kantong dinar emas adalah jumlah yang sangat menggiurkan. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli keledai baru, memperbaiki atap rumahnya yang bocor, dan mungkin membelikan istrinya kalung emas yang sudah lama diidam-idamkan. Hamba butuh waktu 3 hari, Baginda, ujar Abu Nawas dengan suara mantap. Hamba akan mencarikan kasur yang paling cerewet di seluruh jagat raya untuk Baginda. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan pikiran yang berputar kencang. Di sepanjang jalan menuju rumahnya, ia melewati hiruk-pikuk kota Baghdad. Ting, 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 suara palu pandai besi yang sedang menempa pedang. Hus, angin sore bertiup kencang membawa debu-debu burun. Hahaha, tawa para pedagang yang berhasil menipu pembelinya. Kasur berbicara, gumam Abu Nawas sambil menendang sebuah kerikil kecil. Tuk, 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 kerikil itu memantul di jalanan. Benda mati mana bisa bicara? Kalau aku membawa kasur biasa lalu aku bersembunyi di bawahnya, Baginda pasti tahu. Kalau aku menggunakan sihir, aku bukan tukang sihir. Tapi kalau Baginda ingin sesuatu yang lucu, maka harus ada nyawa di balik kapas dan kain itu. Abu Nawas berhenti di depan sebuah kedai kopi tua. Aroma kopi yang kuat menusuk hidungnya. Serup, terdengar suara orang-orang menikmati minuman sore. Ia duduk di sebuah kursi kayu yang sudah goyang. Krit, kursi itu berderit memprotes beban tubuh Abu Nawas. Di sana, ia mulai merumuskan rencana. Ia membayangkan sebuah kasur yang tidak hanya diam, tapi bisa merespon keluh kesah sang raja. Sebuah kasur yang memiliki kepribadian. Tapi bagaimana caranya?
Apakah ia harus mencari jin penunggu bantal, ataukah ia harus menjahit seseorang di dalam kasur itu? Pikiran-pikiran liar itu menari di benaknya seiring dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat, meninggalkan warna jingga yang indah, namun penuh teka-teki. 10 kantong emas, bisik Abu Nawas pelan. Krincing, krincing. Ia seolah sudah mendengar bunyi koin-koin itu saling beradu di dalam benaknya. Tunggu saja Baginda, kasur yang akan hamba bawa bukan sekedar kasur, tapi sebuah cermin dari kegilaan istana ini. Malam itu Abu Nawas tidak langsung tidur. Ia duduk di teras rumahnya, menatap rembulan yang bersinar terang. Krik, 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 suara jangkrik seolah mengejek kebuntuannya. Namun bagi Abu Nawas, setiap suara adalah inspirasi. Dan dari kejauhan, ia mendengar suara istrinya yang sedang mengomel karena ia pulang terlambat. Oceh, oceh, oceh. Nah, mata Abu Nawas berbinar. Kalau manusia saja bisa mengomel tanpa henti, kenapa kasur tidak? Sebuah ide gila mulai tumbuh di kepalanya. Sebuah rencana yang akan melibatkan teknik pertukangan, sedikit trik akustik, dan keberanian yang luar biasa untuk mengelabui sang khalifah. Babak baru pun dalam petualangan Abu Nawas dimulai. Antara hadiah emas yang melimpah atau tumpukan kotoran gajah yang berbau menyengat, taruhannya kini sudah diletakkan di atas meja. Dan Abu Nawas, sang cerdik dari Baghdad, tidak pernah berniat untuk kalah. Matahari Baghdad baru saja merangkak naik, menyinari debu-debu yang menari di udara pasar. Abu Nawas berjalan dengan langkah gontai, tangannya terlipat di belakang punggung, sementara keningnya berkerut sedalam parit pertahanan. Di kepalanya, kata-kata kasur berbicara berputar-putar seperti gasing yang tak mau berhenti. Wung, wung, wung. Suara itu seolah nyata di telinganya. Langkahnya membawanya ke sebuah warung kopi langganan di pojok pasar, tempat para pengangguran, penyair gagal, dan buruh angkut berkumpul. Tak, tak, tak. Bunyi tongkat seorang buta yang lewat di sampingnya seirama dengan denyut di pelipis Abu Nawas. Ia butuh ketenangan, atau setidaknya sebuah keajaiban yang muncul dari dasar cangkir kopi hitamnya. Kopi pahit satu Malik, jangan pakai lama, kepalaku hampir pecah. Seru Abu Nawas sambil menghenyakan pantatnya di kursi kayu yang sudah reyot. Krit! Kursi itu mengeluarkan bunyi protes yang panjang, seolah-olah ia juga menderita insomnia seperti Baginda Raja. Malik, sang pemilik warung, datang membawa cangkir tanah liat yang mengepul. Plak! Ia meletakkan cangkir itu di meja kayu yang permukaannya sudah tidak rata. Kau tampak seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh ternakmu, Abu. Ada apa? Apakah istrimu mengusirmu lagi? Tanya Malik sambil terkekeh. Hehehe. Abu Nawas tidak menjawab. Ia meraih cangkir kopi itu, meniup permukaannya perlahan. Fiu. Uap panas menerpa wajahnya. Kemudian ia menyeruputnya dengan suara yang sangat keras. Seru. Rasa pahit yang tajam membakar lidahnya. Namun sensasi itu justru membuat otaknya yang tumpung mulai sedikit tajam. Tepat di sebelah meja Abu Nawas, di atas sebuah balai-balai bambu yang ditutupi tumpukan jerami kering, terlihat seorang pengemis tua bernama Si Fulan. Si Fulan ini terkenal sebagai orang yang bisa tidur di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Saat ini, di tengah kebisingan pasar yang memekakkan telinga, suara pedagang berteriak diskon, diskon, suara ayam jantan yang berkokok kukuruyuk, dan suara denting logam dari pengrajin tembaga, Si Fulan tetap terlelap dengan sangat tenang. Dengkuran Si Fulan terdengar ritmis dan sangat berat. Khrok, fiu, khrok, fiu. Abu Nawas memperhatikan Si Fulan dengan saksama. Seekor lalat besar berwarna hijau hinggap di ujung hidung Si Fulan. Ngung, ngung, ngung. Bunyi sayap lalat itu sangat mengganggu, namun Si Fulan hanya menggerakkan hidungnya sedikit. Srut, lalu lanjut mendengkur. Bahkan ketika sebuah kereta kuda lewat di depan warung dengan bunyi roda kayu yang menghantam batu, gludak, gluduk, gludak, Si Fulan tetap tidak bergeming. Luar biasa, gumam Abu Nawas. Baginda Raja di istana yang berlapis sutra tidak bisa tidur, sementara orang ini di atas jerami gatal dan di tengah keributan tidurnya seperti bayi. Abu Nawas mulai berpikir, apa rahasianya? Ia mendekati Si Fulan dan membisikkan sesuatu di telinganya. Fulan, Fulan, bangun, ada banjir,
Si Fulan membuka mata sebelah, menatap Abu Nawas dengan malas, lalu bergumam, banjir ya banjir saja Abu. Yang penting aku sudah di atas jerami. Jerami itu mengapung. Lalu ia menutup mata lagi. Zzz. Aha, teriak Abu Nawas tiba-tiba. Plak, ia memukul meja kayu itu dengan telapak tangannya. Cangkir kopinya melompat kecil dan isinya muncrat sedikit ke atas meja. Orang-orang di warung kopi menoleh serentak. Kau sudah gila ya Abu, teriak Malik dari balik meja saji. Bukan gila Malik, aku baru saja mendapat pencerahan. Abu Nawas berdiri dengan semangat yang meluap-luap. Di kepalanya, skema rencana kasur berbicara mulai terbentuk. Ia menyadari satu hal, Baginda Raja tidak butuh teknologi ajaib, Baginda hanya butuh pengalih perhatian yang bekerja secara psikologis. Masalah Baginda bukan pada kasurnya, tapi pada telinganya yang terlalu sepi, pikir Abu Nawas. Jika telinganya diisi dengan suara-suara yang tepat, maka otaknya akan lelah untuk berpikir dan matanya akan menyerah pada kantuk. Namun, bagaimana cara membuat kasur itu bicara tanpa terlihat ada orang di dalamnya? Abu Nawas mulai membayangkan sebuah sistem. Ia butuh sebuah ruang kosong, sebuah pipa dan sebuah resonansi. Ia teringat bagaimana suara air yang mengalir di pipa pemandian umum istana bisa terdengar sampai ke ruang Gandhi. Grojok, grojok. Suaranya memantul dan berubah menjadi gema yang aneh. Aku akan membuat kasur yang punya saluran udara, batin Abu Nawas. Sss, ia membayangkan dirinya berbisik dari balik tembok dan suaranya akan merambat melalui pipa bambu, masuk ke dalam tumpukan kapas kasur dan keluar tepat di bawah telinga raja, seolah-olah kasur itu sendiri yang sedang bergumam. Abu Nawas tertawa kecil, hihihi, yang terdengar sedikit licik sekaligus cerdas. Ia segera merogoh sakunya, mengeluarkan sekeping koin tembaga dan melemparkannya ke atas meja. Tring! Koin itu berputar sebentar sebelum diam. Malik, simpan kembaliannya. Aku harus pergi ke pasar loak sekarang juga. Mau cari apa kau Abu? Teriak Malik saat Abu Nawas sudah lari keluar warung. Cari kasur paling busuk dan pipa bambu paling panjang yang pernah ada, jawab Abu Nawas tanpa menoleh. Sepanjang perjalanan menuju pasar loak, Abu Nawas berpapasan dengan rombongan pengawal istana yang sedang menempelkan pengumuman sayembara. Sret, sret, bunyi kertas perkamen yang ditempel di tembok batu. Abu Nawas tersenyum melihatnya. Ia tahu banyak orang akan mencoba membawa kasur mewah berisi bulu angsa atau kasur yang diberi wangi-wangian mawar. Namun, tidak ada yang terpikir untuk membawa kasur yang bisa bergobrol. Tunggu saja Baginda, gumam Abu Nawas sambil mempercepat langkahnya. Plok, 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 bunyi sandal kulitnya yang menepuk jalanan berdebu seolah-olah menjadi musik pengiring bagi ide gilanya yang mulai matang. Ia sudah bisa membayangkan wajah bingung para menteri dan wajah puas Baginda Raja. Rencana sudah ditanyan, bahan-bahan mulai dicari, dan Abu Nawas siap mempertaruhkan nasibnya antara emas atau kotoran gajah. Abu Nawas melangkah mantap menuju pinggiran kota Baghdad, tempat di mana barang-barang sisa peradaban berkumpul, Pasar Loak Al-Khudrah. Di sini, udara tidak beraroma mawar atau kayu gaharu seperti di istana, melainkan bau apek kain tua, karat besi, dan keringat para kuri. Heshim! Abu Nawas bersin saat debu dari sebuah karpet tua yang dikibas penjualnya terbang menyapa hidungnya. Mencari apa kau Abu Nawas? Pedang patah atau otak baru? Teriak seorang pedagang barang bekas yang giginya tinggal dua. Hehehe, tawanya terdengar seperti bunyi engsel pintu yang tidak diberi minyak. Abu Nawas menyipitkan mata, memindai tumpukan barang. Aku mencari kasur, kawan, tapi bukan sembarang kasur. Aku mencari kasur yang sudah kenyang akan rahasia dunia, jawab Abu Nawas dengan nada puitis yang dibuat-buat. Langkahnya terhenti di depan sebuah kios yang lebih mirip gunungan sampah. Di sudut bawah, terjepit di antara kuali bocor dan tumpukan pelana kuda yang pecah-pecah, ia melihatnya. Sebuah kasur yang sangat menyedihkan. Kain penutupnya yang dulu mungkin berwarna krem, kini telah berubah menjadi warna abu-abu jalanan. Isinya bukan lagi kapas putih bersih, melainkan campuran kapas tua, jerami, dan mungkin beberapa helai bulu domba yang sudah menggumpal keras. Puk, puk, puk. Abu Nawas menepuk permukaan kasur itu.
Debu mengepul hebat. Oh, oh, ia terbatuk-batuk. Setiap kali ia menepuk, kasur itu mengeluarkan suara yang aneh. Bleguk, bleguk, seolah-olah kasur itu sedang mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjangnya. "Berapa harga rongsokan ini?" tanya Abu Nawas sambil menunjuk kasur tersebut. Si penjual tertawa terpingkal-pingkal sampai memegang perutnya. "1 dirham saja, Bu. Itu pun kalau kau mau membawanya sendiri. Sejujurnya, aku sudah berniat membakarnya sore nanti untuk mengusir nyamuk." "1 dirham? Terlalu mahal untuk kasur yang baunya seperti kandang kambing ini," tawar Abu Nawas. "Berikan padaku gratis dan aku akan mendoakan agar daganganmu yang lain laku." "Ambillah, ambillah, asal jangan kau kembalikan kalau nanti punggungmu bunyi krek-krek saat bangun tidur," sahut si penjual sambil melambai-lambaikan tangan. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengangkat kasur itu ke atas punggungnya. Kasur itu ternyata lebih berat dari penampilannya. Sepanjang jalan pulang, Abu Nawas menjadi pusat perhatian. Serat, serat, serat. Ujung kasur yang menjuntai ke tanah bergesekan dengan jalanan berbatu. "Lihat, Abu Nawas membawa harta karun dari surga!" teriak seorang anak kecil sambil menunjuk-nunjuk. Hahaha, tawa anak-anak itu pecah. "Bukan, Nak. Ini adalah kasur ajaib dari negeri hayalan. Kasur ini bisa mendengar detak jantung bumi dan bisa berbicara kepada mereka yang punya rahasia besar." Mendengar itu, orang-orang pasar yang haus akan gosip mulai berbisik-bisik. "Bis, bis, bis. Benarkah? Mana mungkin?" Abu Nawas sengaja menebar binih rasa penasaran di masyarakat karena ia tahu bahwa kabar ini pasti akan sampai ke telinga mata-mata istana sebelum matahari terbenam. Perburuan belum selesai. Abu Nawas mampir ke tempat pengrajin bambu di pinggir sungai Tigris. Tak, 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 bunyi parang yang sedang membelah bambu terdengar nyaring. "Tukang bambu, aku butuh 3 batang bambu yang paling lurus, namun bagian dalamnya harus benar-benar bersih dan kosong," pinta Abu Nawas. "Untuk apa, Bu? Mau buat saluran air?" "Bukan, ini untuk saluran suara gaib," jawab Abu Nawas misterius. Setelah mendapatkan bambu-bambu itu, ia mulai menguji resonansinya. Ia menyatukan 2 ujung bambu, lalu berbisik di satu ujung. "Ss, ss." Suaranya merambat dengan jernih dan keluar di ujung satunya dengan bunyi yang sedikit bergema. "Wong, wong," seolah-olah suara itu dari alam lain. "Sempurna," gumamnya. Abu Nawas pulang dengan memikul kasur butut di satu bahu dan 3 batang bambu panjang di bahu lainnya. Ia tampak seperti seorang pendekar yang sedang membawa senjata rahasia yang aneh. Sampai di depan rumahnya, ia melihat istrinya sedang berdiri di depan pintu dengan tangan di pinggang. "Ya ampun Abu Nawas, benda busuk apa lagi yang kau bawa ke dalam rumah?" omel istrinya. Suaranya melengking tinggi seperti bunyi seruling yang ditiup terlalu keras. "Prit!" "Tenang istriku, ini bukan barang busuk. Ini adalah tiket kita menuju 10 kantong dinar emas," jawab Abu Nawas sambil meletakkan bebannya di lantai tanah. Gebrak, debu kembali mengepul memenuhi ruang tamu yang sempit itu. Istrinya menutup hidung rapat-rapat. "Kalau raja melihat ini, bukan emas yang kau dapat, tapi cambukan. Lihat, kainnya sobek di mana-mana." "Justru sobekan itu yang penting," bisik Abu Nawas sambil mengerlingkan mata. "Disitulah kita akan memasukkan nyawa si kasur. Sekarang, bantu aku mencari benang nilon dan jarum paling besar. Kita punya pekerjaan jahit-menjahit yang sangat rahasia malam ini." Abu Nawas mulai membedah kasur itu dengan pisau kecil. Seret-seret, kain tua itu menyerah dengan mudah. Di temaram lampu minyak yang berkelip-kelip, tik-tik-tik, Abu Nawas mulai merancang sebuah lubang tersembunyi yang akan mengubah kasur sampah ini menjadi kasur yang paling dicari di seluruh Baghdad. Malam telah jatuh di Baghdad. Suasana sunyi hanya dipecah oleh suara burung hantu yang sesekali berbunyi di pohon kurma. Hu, hu. Dan nyala lampu minyak di rumah Abu Nawas yang menari-nari ditiup angin sepoi. Di dalam rumah, Abu Nawas dan istrinya duduk bersila menghadapi monster butut yang mereka bawa dari pasar Loak. "Suamiku, kau benar-benar sudah gila," bisik istrinya sambil menusukkan jarum besar ke pinggiran kain kasur yang kasar. Sret, jelep, sret.
Bunyi jarum yang menembus kain tebal itu terdengar seperti langkah kaki di atas daun kering. Baginda raja itu selera seninya tinggi. Mana mungkin dia mau tidur di atas tumpukan sampah ini? Abu Nawas tersenyum misterius sambil memasukkan sebatang bambu yang sudah ia lubangi ruas-ruasnya ke dalam bagian tengah kasur. Istriku, orang yang tidak bisa tidur itu tidak butuh seni. Dia butuh teman bicara yang tidak menghakiminya. Nah, kasur ini akan menjadi telinga sekaligus mulut untuk Baginda. Abu Nawas mulai mengatur posisi bambu tersebut. Ia membungkus ujung bambu dengan kain tipis agar suara yang keluar nantinya terdengar halus dan tidak pecah. Srek, srek. Ia mengikat kain itu dengan benang pintal. "Dengar ya," kata Abu Nawas. Ia menempelkan mulutnya di salah satu ujung bambu yang menjuntai keluar dari jahitan bawah kasur, lalu berbisik. "Sst, Baginda, bangunlah. Waktunya bayar utang." Suara itu keluar dari permukaan kasur dengan efek gema yang aneh. Wung, wung, wung. Seolah-olah suara itu muncul dari dalam jiwa kasur itu sendiri. Istri Abu Nawas terlonjak kaget. Astaga, suaranya seperti hantu penunggu sumur tua. Kalau Baginda dengar ini, dia bisa pingsan karena ketakutan, bukan tertidur. "Itulah kuncinya," sahut Abu Nawas sambil terkekah. Awalnya dia akan takut, lalu dia akan penasaran, dan akhirnya dia akan terhibur. Sekarang, tugasmu adalah menjahit kembali bagian ini dengan sangat rapi. Jangan sampai ada ujung bambu yang terlihat menonjol. Gunakan kapas-kapas tua ini untuk menutupi bagian yang keras. Mereka bekerja dalam diam selama jam-jam. Sret, sret, sret. Suara tarikan benang nailon yang kuat. Abu Nawas sendiri sibuk mengoleskan minyak kayu gaharu yang sudah agak tengik di beberapa sudut kasur. "Kenapa dikasih minyak ini, Abu?" "Karena baunya agar mistis," jawabnya singkat. "Bau ini akan membuat Baginda merasa seolah-olah kasur ini diambil dari gua purba di dasar gunung." Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu rumah mereka. Tok, tok, tok. Suaranya berat dan berwibawa. Abu Nawas dan istrinya membeku. Apakah itu mata-mata wazir atau penagih utang? "Siapa di luar?" tanya Abu Nawas dengan suara bergetar. "Aku tukang sate dari ujung jalan. Kau lupa mengambil pesananmu tadi sore," sahut sebuah suara dari luar. Abu Nawas menghela nafas lega. Suara nafasnya terdengar sangat panjang. Ia segera mengambil sate tersebut dan kembali ke pekerjaannya. Sambil mengunyah, nyam, 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 ia memberikan instruksi terakhir pada istrinya. "Besok pagi, aku akan membawa kasur ini ke istana. Kau harus ikut, tetapi tetaplah di luar gerbang belakang. Aku butuh kau untuk memastikan tidak ada orang yang mendekati lubang ventilasi di tembok kamar raja saat aku beraksi nanti." Istrinya mengangguk, meskipun wajahnya masih menunjukkan keraguan yang besar. Jahitan terakhir pun selesai. Krak, Abu Nawas memutus benang dengan giginya. Kasur itu kini tampak sedikit lebih baik, namun tetap saja terlihat aneh. Bentuknya tidak rata, ada bagian yang cembung karena pipa bambu di dalamnya. "Sempurna," gumam Abu Nawas. Ia mencoba merebahkan kepalanya di atas kasur itu. Krit, bunyi jerami di dalamnya bergeser. Saat ia bergerak, suara udara yang masuk ke dalam pipa bambu menghasilkan bunyi seperti siulan halus. Fiu, fiu. Suara ini, kata Abu Nawas dengan mata berbinar, akan menjadi musik pengantar tidur paling mahal di seluruh Baghdad. 10 kantong dinar emas sedang menanggu kita di balik jahitan ini, istriku. Ia memadamkan lampu minyak. Fiuh, ruangan menjadi gelap total, menyisakan bau minyak gaharu dan aroma rencana besar yang siap meledak keesokan harinya. Di dalam kegelapan, Abu Nawas membayangkan wajah Baginda yang akan melongo saat melihat keajaiban buatannya. Matahari baru saja membasuh kubah emas istana saat Abu Nawas tiba di gerbang utama. Ia tidak datang dengan kereta kuda, melainkan dengan memikul sendiri kasur bututnya yang dibungkus kain mori putih agar tidak terlalu mencolok. Hup, hup, hup. Langkah kakinya terdengar berat. Plok, sret, plok. Bunyi sandal kulitnya yang terseret beban. Di aula pertemuan, suasana sudah tegang.
Beberapa saudagar kaya dan ahli perabot tampak berjajar. Ada yang membawa kasur dari bulu angsa salju yang putih bersih. Wush, begitu empuknya, hingga jika ditekan akan kembali ke bentuk semula dalam sekejap. Ada pula yang membawa kasur berisi herbal dari India yang mengeluarkan aroma terapi. Baunya sangat menenangkan. "Minggir, kasur kerajaan mau lewat!" seru Abu Nawas saat ia menerobos kerumunan menteri. Baginda Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya. Wajahnya tampak lebih kuyu dari kemarin. Matanya merah dan sesekali ia menguap lebar. Hingga air matanya keluar. "Abu Nawas," sapa Raja dengan suara lemah. "Mana kasur ajaibmu itu? Jangan bilang kau hanya membawa bungkusan kain kafan ke sini." Para menteri tertawa serentak. Suaranya menggema di pilar-pilar marmer. Wazir yang sombong melangkah maju. "Cih," ia meludah kecil. "Baginda, lihatlah Abu Nawas ini. Dia pikir kita sedang mengadakan pasar loak di istana yang mulia ini." Abu Nawas tidak bergeming. Dengan gerakan dramatis, ia membuka ikatan kain mori tersebut. Srat! Kasur butut itu teronggok di lantai marmer yang dingin. Buk! Suaranya tidak empuk, melainkan padat dan sedikit berdebu. "Ampun Baginda," ujar Abu Nawas sambil membungkuk dalam. "Ini adalah kasur kejujuran. Ia memang tidak secantik kasur bulu angsa dan tidak seharum kasur melati, tapi kasur ini punya kelebihan yang tidak dimiliki benda manapun di dunia ini." "Apa itu?" tanya Raja, mulai penasaran. "Kasur ini hanya akan berbicara kepada seorang pemimpin yang adil, jujur, dan dicintai rakyatnya. Jika seseorang memiliki hati yang kotor atau penuh tipu daya, kasur ini akan membisu 1000 bahasa. Bahkan ia bisa mengeluarkan bunyi dengkingan jika diduduki oleh orang yang suka berbohong." Jelas Abu Nawas dengan ekspresi sangat serius. Hening sejenak. Para menteri yang tadinya tertawa kini saling pandang dengan cemas. Glek, glek. Suara beberapa orang menelan ludah terdengar jelas di tengah kesunyian itu. Mereka takut jika mereka mencemooh kasur itu, mereka akan dicap sebagai orang yang tidak jujur. Abu Nawas kemudian mendekati kasur itu. Ia menepuk permukaannya dengan pola tertentu. Puk, puk, piar. Debu halus terbang sedikit. Ia menempelkan telinganya ke kasur tersebut seolah sedang mendengarkan bisikan rahasia. "Shh, jangan sekarang. Dia sedang memperhatikan kita," bisik Abu Nawas kepada kasur itu. Bis, bis, bis. Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Apakah dia baru saja bicara padamu, Abu?" "Hampir, Baginda. Dia bilang dia merasa terhormat berada di ruangan ini, tapi dia sangat malu karena ada terlalu banyak orang yang menatap dia dengan niat buruk," jawab Abu Nawas sambil melirik sinis ke arah wazir. Wazir mendengus. Namun ia tidak berani membantah. "Bawa kasur ini sekarang ke kamarku. Aku akan membuktikan apakah aku adalah raja yang adil atau bukan. Jika malam ini kasur ini bicara padaku, Abu Nawas, kau akan kumanjakan dengan emas. Tapi jika dia diam seperti batu, bersiap mencium bau gajah." "Hamba siap, Baginda," sahut Abu Nawas tenang. Beberapa pengawal mengangkat kasur itu. Nguik, nguik. Bunyi pipa bambu di dalam kasur yang tertekan tangan pengawal terdengar seperti suara tikus terjepit. "Suara apa itu?" tanya pengawal heran. "Itu adalah kasurnya yang sedang tertawa kegirangan," potong Abu Nawas cepat. "Dia senang karena akan ditiduri oleh seorang khalifah." Abu Nawas pun mengantar kasur itu hingga ke depan pintu kamar pribadi raja. Di sana, ia melihat sebuah celah ventilasi kecil di dinding luar yang tertutup tirai tebal. Ia tersenyum kecil. Hihihi. Rencananya sudah setengah jalan. Sekarang ia hanya perlu menunggu malam tiba, menyiapkan pipa bambu penyambung, dan melatih pita suaranya untuk menjadi jiwa dari seonggok kasur butut. Lampu-lampu gantung di lorong istana mulai diredupkan satu persatu oleh pelayan. Suasana menjadi temaram, hanya menyisakan bayangan tiang-tiang besar yang memanjang di lantai marmer. Abu Nawas dengan langkah sepelan kucing yang sedang mengincar tikus, tap, 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 menyelinap menuju bagian luar tembok kamar sang khalifah. Di sana, di balik semak-semak mawar yang rimbun,
ia telah menyiapkan ujung pipa bambu yang terhubung langsung ke dalam kasur di dalam kamar raja. Sementara itu, di dalam kamar, Baginda Harun al-Rasyid sudah mengenakan jubah tidur sutranya yang paling ringan. Ia menatap kasur busut milik Abu Nawas yang kini bertengger sombong di atas ranjang emasnya. Kontrasnya sungguh menggelikan, seperti meletakkan karung goni di atas singgasana permata. "Baiklah, wahai kasur kejujuran," gumam Baginda sambil perlahan merebahkan tubuhnya. Krit, ranjang emasnya berderit tipis. Begitu punggungnya menyentuh permukaan kasur, terdengar suara pluf saat udara tertekan keluar dari pori-pori kain tua itu. Baginda memejamkan mata. Ia menunggu. 5 menit berlalu. 10 menit. Sunyi senyap. Hanya ada suara detak jam pasir di sudut ruangan, tik, 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 dan suara angin yang sesekali bersiul di celah jendela. Wus. Di luar tembok, Abu Nawas menempelkan telinganya pada lubang pipa. Ia mendengar nafas Baginda yang tidak teratur. Beliau belum tidur. Dia sedang menunggu, batin Abu Nawas. Abu Nawas tahu, jika ia langsung berbicara, raja akan curiga. Ia harus membangun suasana mistis terlebih dahulu. Abu Nawas mengambil sebuah botol kecil berisi air, lalu menuangkannya perlahan ke dalam sebuah wadah di dekat pipa bambu agar terdengar bunyi gemericik yang jauh. Ting, kecrek, grojok. Baginya di dalam kamar membuka matanya. Suara apa itu? Seperti suara sungai di kejauhan, bisik Baginda. Tiba-tiba, Abu Nawas mendekatkan mulutnya ke pipa dan mengeluarkan suara dengungan rendah yang bergetar. Ha. Suara itu merambat melalui bambu, teredam oleh kapas kasur, dan keluar tepat di bawah bantal Baginda dengan bunyi gema yang berat. Wung, wung, wung. Baginda tersentak, tubuhnya kaku. Siapa itu? Tanya raja dengan suara gemetar. Glek, ia menelan ludah dengan keras. Tidak ada jawaban. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Baginda mulai merasa gelisah. Abu Nawas bilang kasur ini hanya bicara pada orang jujur. Kalau dia tidak bicara padaku, apakah berarti aku ini raja yang pembohong? Keringat dingin mulai muncul di dahi raja. Setetes keringat jatuh ke bantal. Abu Nawas yang bisa merasakan kegelisahan itu dari suara gesekan tubuh raja di atas kasur, srek, srek, mulai berbisik dengan suara yang sangat halus, sehalus hembusan angin malam. Tidurlah, wahai penguasa yang lelah, bebanmu berat, tapi hatimu putih. Baginda terperanjat, ia menempelkan telinganya ke permukaan kasur. Kau bicara? Wahai kasur, benarkah itu suaramu? Aku adalah saksi dari setiap lelapmu, Baginda, sahut si kasur, Abu Nawas, dengan nada yang berwibawa namun menenangkan. Tidurlah, biarkan masalahmu menguap seperti embun pagi. Baginda menghela nafas panjang yang sangat lega. Seulas senyum muncul di wajah yang kuyu itu. Rasa percaya dirinya kembali pulih. Kasur itu bicara padanya. Itu artinya ia adalah raja yang jujur. Ceritakan sesuatu padaku, kasur, pinta Baginda dengan nada manja. Abu Nawas tersenyum di balik semak-semak itu. Ia mulai menggumamkan syair-syair kuno tentang ketenangan jiwa dengan nada yang monoton dan berulang-ulang. Tarhum. Suara itu seperti nyanyian ibu kepada bayinya. Perlahan, kelopak mata Baginda mulai terasa berat. Tegangan di syaraf-syarafnya mengendur. Zzz, zzz. Suara dengkuran halus mulai terdengar dari dalam kamar. Khrok, pshh. Abu Nawas berhenti berbicara. Ia menyekap keringat di dahinya.
Malam pertama sukses, bisiknya. Ia segera mencabut pipa penyambungnya dengan sangat hati-hati, serut, lalu menghilang di kegelapan malam, meninggalkan istana dengan hati yang riang. Besok pagi, Baghdad akan geger karena sang raja akhirnya bisa tidur nyenyak di atas sebuah kasur rongsokan. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah jendela kamar Baginda Raja terasa berbeda hari ini. Bukan lagi disambut dengan geraman kemarahan karena kurang tidur, melainkan disambut dengan geliat tubuh yang segar. Kriek! Baginda meregangkan otot-ototnya. Wajahnya yang kemarin layu kini tampak cerah, seolah-olah ia baru saja mandi di telaga awet muda. Abu Nawas benar-benar ajaib, seru Baginda sambil melompat turun dari kasur butut itu. Puk! Kakinya mendarat di lantai marmer. Ia segera memanggil para pelayan untuk menyiapkan sarapan yang paling mewah, sepiring kurma muda, madu Yaman, dan roti gandum panas. Nyam-nyam-nyam, suara Baginda makan terdengar sangat bersemangat. Namun, kabar ini menjadi mimpi buruk bagi sang wazir dan menteri-menteri lainnya. Di sudut aula istana, mereka berbisik-bisik, pis-pis-pis. Suaranya seperti kerumunan lebah yang sedang merencanakan sesuatu. Ini tidak mungkin, geram wazir sambil meremas jenggotnya yang klimis. Kriuk, suara sendinya berbunyi karena marah. Abu Nawas pasti memakai jin atau semacam sihir murahan. Bagaimana mungkin seonggok sampah bisa membuat Baginda tidur senyenyak itu? Malam kedua pun tiba. Kali ini, Abu Nawas telah menyiapkan amunisi cerita yang berbeda. Ia tidak ingin Baginda hanya tidur. Ia ingin Baginda sadar akan situasi di sekelilingnya, tentu saja dengan cara yang kocak. Abu Nawas kembali ke posisinya di balik semak mawar. Sret-sret, ia menyambungkan pipa bambunya dengan sangat presisi ke lubang ventilasi. Di dalam kamar, Baginda sudah bersiap-siap. Ia sengaja mematikan semua lampu minyak agar suasananya lebih intim dengan kasur ajaibnya. "Wahai kasur yang bijak, apakah kau di sana?" tanya Baginda sambil membelai permukaan kain yang kasar. Sruk-sruk, bunyi gesekan tangannya. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkan suara yang sedikit lebih tinggi, seperti suara kakek-kakek yang sedang mengomel. Aduh, pinggangku pegal sekali Baginda. Kau ini berat juga ya, makanmu terlalu banyak tadi pagi." Baginda tersentak. "Loh, kau bisa merasakan berat badanku, kasur?" "Tentu saja, setiap butir nasi yang kau telan, aku yang menanggung bebannya," sahut si kasur, Abu Nawas, dengan nada ketus. Suara dengusan buatan Abu Nawas terdengar sangat meyakinkan. "Tapi itu lebih baik daripada menanggung beban rahasia para menterimu yang perutnya lebih buncit darimu." Telinga Baginda langsung tegak. "Rahasia apa? Ceritakan padaku." "Begini Baginda," Abu Nawas mulai beraksi. "Tadi siang, saat kau sedang bermimpi tentang kebun surga, aku mendengar wazirmu bicara di dekat pintu. Dia bilang dia lebih tampan darimu jika tidak memakai mahkota. Lucu sekali, padahal kepalanya botak seperti telur kupas." Baginda tertawa tertahan. Hik. "Benarkah dia bilang begitu?" "Bukan cuma itu," lanjut si kasur. Suaranya kini berubah menjadi bisikan rahasia. "Sst. Menteri Keuanganmu tadi sore diam-diam memasukkan sebutir permata ke dalam sepatunya saat menghitung upeti. Coba besok kau suruh dia jalan tanpa sepatu. Pasti dia akan berjalan jingjit seperti ayam habis bertelur. Petok-petok, begitu bunyi sepatunya." Baginda terpingkal-pingkal di atas tempat tidur. Wak. Tawanya sampai membuat ranjang emasnya bergoyang. Gertek. "Wahai kasur, kau sungguh luar biasa. Kau tahu segala hal," ujar Baginda sambil mengusap air mata karena tertawa. "Aku ini kasur Baginda." Semua orang meletakkan kepalanya di atas bantal, dan saat itulah pikiran mereka bocor ke bawah, dan aku menangkapnya seperti jaring ikan, kata Abu Nawas dengan suara yang mereda menjadi gumaman rendah. "Sekarang berhentilah tertawa. Kepalaku pusing mendengar takwamu yang seperti guntur itu. Tidurlah sebelum aku memutuskan untuk mogok bicara besok malam."
Baginda langsung diam. Ia tidak mau menyinggung perasaan kasur ajaibnya. Dengan hati yang riang dan pikiran yang penuh dengan rencana untuk mengerjai para menterinya besok pagi, Baginda mulai memejamkan mata. Zzz, tak butuh waktu lama, suara dengkuran yang lebih keras dari malam sebelumnya mulai memenuhi kamar. Khrok, psh, khrok, psh. Abu Nawas mencabut pipanya sambil tersenyum lebar. 1-0 untukku, wahai wazir sombong, gumamnya. Ia melangkah pulang dengan tenang. Di langit, bulan sabit seolah ikut tersenyum melihat tingkah cerdik lelaki yang baru saja mengubah seonggok kasur menjadi mata-mata paling ditakuti di istana. Pagi harinya, suasana di aula utama istana mendadak mencekam. Baginda Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan sorot mata yang tajam. Namun sudut bibirnya sesekali berkedut menahan tawa. Ia menatap satu persatu pejabatnya. Srit! Suara tatapan matanya seolah membelah udara. Wazir! Panggil Baginda dengan nada dingin. Wazir maju dengan gemetar. Tap, tap, tap. Langkah kakinya yang berat terdengar ragu di atas lantai marmer. Hamba Baginda, lepaskan sorbanmu sejenak. Aku ingin melihat apakah kepalamu benar-benar secerah masa depan kerajaan ini. Ujar Raja sambil teringat ucapan si kasur tentang kepala botak yang seperti telur kupas. Para menteri lain menahan tawa. Hih, hih, hih. Saat wazir dengan malu-malu membuka sorbannya, menampakkan kepalanya yang licin mengkilap terkena pantulan cahaya lilin. Tring! Seolah ada bunyi pantulan cahaya dari sana. Malam ke-8 tiba dan rasa penasaran raja semakin memuncak. Begitu matahari tenggelam dan burung-burung malam mulai bersahutan, kuek, kuek, kuek. Raja langsung melompat ke atas kasur bututnya. Wahai kasur yang maha tahu, bisik raja sambil menempelkan pipinya ke kain apek itu. Ceritakan lagi padaku, apa yang disembunyikan oleh orang-orang di sekitarku hari ini. Di luar, Abu Nawas sudah bersiap dengan pipa bambu yang lebih besar untuk efek gema yang lebih dramatis. Ia juga membawa sebuah kaleng kecil berisi kerikil. Baginda, oh Baginda! Suara si kasur terdengar merintih. Hari ini hatiku sakit. Aku mendengar bunyi klenting-klenting-klenting di kantong baju bendahara istanamu saat dia lewat di depanku. Abu Nawas menggoyang kaleng kerikilnya di depan pipa. Klenting, klenting, klenting. Bunyi logam beradu merambat masuk ke telinga raja. Apa itu suara dinar emas yang ia curi? Tanya raja dengan geram. Bukan hanya emas, Baginda, sahut si kasur dengan nada yang dibuat sedih. Dia menyembunyikan kunci gudang gandum di balik ikat pinggangnya yang besar itu. Tadi siang saat dia membungkuk di depanku, ikat pinggangnya berbunyi kretek, krak karena menahan beban kunci dan perutnya yang penuh dengan daging domba selundupan. Raja memukul bantalnya. Puk! Kurang ajar. Pantas saja dia selalu bilang stok gandum sedang tipis. Tenang, Baginda, jangan marah-marah. Nanti kasurmu ini jadi gatal-gatal karena keringat kemarahanmu. Goda Abu Nawas dengan suara yang berubah menjadi centil. Sst, sst, sst. Abu Nawas meniup pipa bambunya perlahan. Fiu! Suaranya terdengar seperti bisikan mistis. Panglima perangmu, yang kumisnya baplang itu, sebenarnya dia sangat takut pada kecoa. Tadi sore, seekor kecoa lewat di depannya dan dia berteriak, "Hih!" dengan suara yang lebih melengking dari suara istrimu. Baginda tertawa sampai terguling-guling ke tepi ranjang. Panglima yang gagah itu takut kecoa. Luar biasa. Kau tahu segalanya, wahai kasur. Namun, tawa raja yang menggelegar itu terdengar sampai ke lorong istana. Wazir yang sejak tadi mengintip dari balik tirai besar di luar kamar menggeretakkan giginya. Grrr! Ada yang tidak beres, bisik wazir kepada seorang pengawal. Kasur tidak punya telinga, apalagi mulut untuk bergosip. Pasti ada lubang di dinding ini. Aku mencium bau busuk rencana Abu Nawas.
Wazir mulai merayap di sepanjang tembok luar. Sret, sret, sret. Namun Abu Nawas yang memiliki telinga setajam silet mendengar gesekan jubah sang wazir. "Baginda!" teriak si kasur tiba-tiba dengan volume keras. "Ada tikus besar berjanggut klimis sedang merayap di luar tembokmu. Coba kau siramkan air bekas cucian kaki ke arah ventilasi. Tikusnya pasti lari terbirit-birit." Raja tanpa pikir panjang meraih teko air di samping tempat tidurnya dan menyiramkannya ke arah lubang ventilasi dengan kekuatan penuh. Biur! Ah! Terdengar teriakan kaget dari luar kamar, diikuti bunyi orang terpeleset. Gubrak! Depuk! "Lihat Baginda, tikusnya bisa berteriak seperti wazir," sahut Abu Nawas dari balik semak-semak sambil menahan tawa yang meledak di dadanya. Malam itu, Baginda tidur dengan sangat puas, sementara sang wazir harus pulang dengan jubah basah kuyup dan bau air bekas kaki yang menyengat. Ciprat, ciprat, bunyi langkah kakinya yang sedih memenuhi malam. Perseteruan antara kecerdikan Abu Nawas dan kecurigaan wazir kini memasuki babak yang paling berbahaya. Pagi itu, istana Baghdad diselimuti suasana yang canggung. Wazir Agung berjalan melewati koridor dengan wajah yang lebih masam daripada jeruk nipis yang diperas ke dalam luka. Jubahnya yang kemarin terkena siraman air cucian kaki dari kamar raja sudah diganti dengan sutra berwarna ungu tua. Namun, harga dirinya yang basah kuyup belum bisa kering begitu saja. Sret, sret, sret. Bunyi langkah kakinya yang cepat dan penuh amarah terdengar seperti sapu lidi yang dipukulkan ke lantai marmer. Di belakangnya, 2 orang asisten setia mengikuti dengan kepala menunduk, takut terkena semprotan kemarahan sang atasan. "Ini tidak masuk akal," geram wazir sambil memukul pilar istana. Tuk! Tangannya kesakitan, tapi ia tetap mencoba terlihat tegar. Kasur itu tidak mungkin punya ingatan, apalagi lidah untuk bergosip. Abu Nawas pasti sedang melakukan sebuah tipu daya tingkat tinggi. Dan aku hampir saja menangkapnya jika bukan karena air sialan itu. Wazir mulai menganalisis kejadian malam sebelumnya. Ia ingat betul bagaimana suara kasur itu berubah-ubah nadanya. Terkadang berat seperti pria tua, terkadang cempreng seperti burung beo yang sedang sakit tenggorokan. Ia mencoba meniru suara itu, namun yang keluar hanyalah suara seperti katak yang sedang tercekik. "Kuak, kuak." "Tuan Wazir," bisik salah satu asistennya, "bagaimana jika kasur itu memang benar-benar ajaib? Bukankah Abu Nawas bilang hanya orang jujur yang bisa mendengarnya?" Wazir menoleh dengan mata melotot. "Hit!" Asisten itu langsung menciut. "Bodoh! Jika kau percaya itu, berarti kau sama bodohnya dengan keledai Abu Nawas. Aku tahu Abu Nawas. Dia adalah rubah yang dibungkus sorban. Pasti ada alat, pipa, atau lubang tersembunyi. Dan malam ini, aku tidak akan mengintip dari jauh. Aku akan memasang jebakan yang tidak akan bisa ia hindari." Wazir mengumpulkan para penjaga rahasianya. "Dengarkan baik-baik," perintahnya dengan suara pelan. "Bis, bis, bis. Sore ini, sebelum matahari terbenam, kalian harus menaburkan tepung gandum yang paling halus di seluruh lorong belakang kamar raja. Pastikan tidak ada 1 inci pun lantai yang terlewatkan. Jika ada tikus atau manusia yang lewat, jejak kakinya akan terlihat sejelas dosa di hari penghakiman." Tak hanya itu, wazir juga menyiapkan rencana tambahan. Ia mengambil sebungkus bubuk arang hitam pekat. Oleskan bubuk arang ini di sekitar lubang ventilasi dan pipa-pipa air. Siapapun yang menempelkan mulut atau telinganya di sana, wajahnya akan berubah menjadi hitam legam seperti pantat kuali. Hehehe. Tawa jahat wazir terdengar serak dan licin. Sementara itu, di rumahnya, Abu Nawas sedang asyik memberikan makan keledainya. Kerutuk-kerutuk, bunyi keledai itu mengunyah wortel. Telinga Abu Nawas merasa berdenging. Nging. "Istriku," panggil Abu Nawas sambil melihat keluar. Sepertinya ada orang yang sedang membicarakan kehebatanku dengan nada iri. Telingaku panas sekali. Istrinya yang sedang mencuci piring, kopiok-kopiok, menyahut tanpa menoleh.
Itu bukan orang iri, itu mungkin tanda-tanda kau akan segera masuk penjara karena membohongi raja. Berhentilah Abu, kau sudah dapat uang muka. Mari kita lari sebelum wazir membelah kasur itu. Abu Nawas tertawa lebar. Hahaha, lari. Tidak istriku, pertunjukan sesungguhnya baru saja mulai. Wazir pasti sedang menyiapkan jebakan. Tapi dia lupa bahwa dia berhadapan dengan Abu Nawas, orang yang bisa membuat bayangannya sendiri tertawa. Sore hari, Abu Nawas menyelinap ke dekat istana. Dari kejauhan, ia melihat para pengawal wazir sedang sibuk menaburkan tepung. Syut, syut. Debu putih beterbangan membuat lantai terlihat seperti tertutup salju. Oh, jadi itu mainannya, gumam Abu Nawas sambil mengelus dagu. Ia memperhatikan seorang pengawal yang sedang mengoleskan arang hitam di lubang ventilasi. Sret, sret, tangan pengawal itu sendiri jadi hitam semua. Abu Nawas kembali ke pasar. Ia membeli sepasang sandal kayu yang ukurannya sangat besar, lebih besar dari kaki manusia normal. Ia juga membeli sebuah alat semprot udara yang biasa digunakan tukang parfum. Malam pun tiba. Baghdad menjadi sunyi, hanya ada suara angin yang membawa aroma sate dari kejauhan. Hus! Abu Nawas bergerak mendekati lorong rahasia itu. Ia melihat lantai yang putih bersih karena tepung. Dia pikir aku akan berjalan dengan kakiku. Hehehe. Tawa Abu Nawas pelan. Abu Nawas mulai melancarkan serangan baliknya. Dengan kecerdikannya, ia tidak hanya ingin menghindari jebakan, tapi ingin membuat wazir masuk ke dalam perangkap buatannya sendiri. Kecurigaan sang wazir akan menjadi bumerang yang akan menghantam kepalanya yang botak itu dengan suara pletak yang sangat nyaring. Malam itu, kegelapan di lorong belakang istana terasa lebih pekat dan mencekam. Wazir Agung bersembunyi di balik pilar besar. Napasnya ditahan sedemikian rupa hingga hanya terdengar suara detak jantungnya yang cepat. Dup-dup, dup-dup. Ia menatap lantai yang sudah tertutup tepung gandum putih bersih. Di bawah cahaya bulan yang tipis, lantai itu tampak seperti hamparan salju yang suci. Siapapun yang melangkah di sana akan meninggalkan jejak kaki yang tak terbantahkan. Sekarang kau tidak bisa lari, Abu Nawas, batin wazir dengan seringai kemenangan. Tiba-tiba terdengar suara gesekan halus dari ujung lorong. Seruk, seruk, srek. Wazir menajamkan pendengarannya, namun bukannya suara langkah kaki manusia, yang terdengar justru suara yang aneh, seperti sesuatu yang diseret namun sangat ringan. Abu Nawas muncul di ujung lorong, namun ia tidak berjalan di atas tepung. Dengan cerdiknya, ia telah mengikatkan 2 buah papan kayu panjang di bawah alas kakinya, mirip seperti alat ski darurat. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah pipa bambu panjang yang ujungnya sudah dimodifikasi dengan bulu-bulu halus. Syut, syut. Abu Nawas meluncur perlahan di atas tepung tanpa merusak permukaan rata tepung tersebut secara mencolok. Jejaknya bukan berbentuk kaki, melainkan garis lurus tipis yang menyerupai jejak ular besar. Saat mendekati lubang ventilasi yang telah diolesi arang hitam pekat oleh wazir, Abu Nawas berhenti. Ia melihat kilatan hitam di pinggiran lubang itu. Ho, kau ingin menghitamkan wajahku, wahai wazir. Bisiknya sangat pelan. Shh. Abu Nawas mengeluarkan alat semprot parfum yang sudah diisi dengan air sabun pekat. Crot, crot. Ia menyemprotkan air sabun itu ke arah lapisan arang. Arang yang tadinya kering dan menempel, kini menjadi cair dan licin, mulai menetes ke bawah. Tes, tes, tes. Kemudian, Abu Nawas tidak menempelkan mulutnya ke lubang itu. Ia mengeluarkan pipa bambu penyambung yang sudah ia lengkapi dengan corong dari kulit domba. Ia memasukkan pipa itu ke lubang tanpa menyentuh pinggirannya yang hitam. Di dalam kamar, raja yang sudah menunggu bertanya dengan suara lirih. "Kasur, kau sudah bangun?"
Abu Nawas menarik napas panjang dan berteriak lewat pipa dengan suara yang diubah menjadi suara raksasa yang sedang marah. "Baginda, ada penyelundup yang sedang mengintip di balik pilar ketiga. Dia memakai jubah ungu dan baunya seperti kambing basah." Gema suara itu meledak di dalam kamar raja. Boom! Dan merambat balik keluar tembok. Wazir yang kaget karena namanya disebut dan baunya dihina secara refleks melompat dari persembunyiannya. Jelek! Kakinya mendarat tepat di atas tumpukan tepung. Piur! Tepung beterbangan menutupi jubah ungu mewahnya. "Siapa itu?" teriak raja dari dalam kamar. Raja langsung berlari menuju jendela dan membukanya dengan keras. Brak! Wazir yang panik mencoba berlari, namun karena lantai yang penuh tepung menjadi sangat licin akibat air sabun yang disemprotkan Abu Nawas tadi, kakinya tergelincir hebat. Srut! Gubrak! Wazir jatuh terjungkal dengan posisi wajah menghantam tepat ke lubang ventilasi yang penuh dengan cairan arang hitam pekat. Plok! Wajah wazir kini benar-benar hitam legam, hanya matanya saja yang berkedip-kedip putih karena ketakutan. "Tolong! Tolong!" teriak wazir dengan suara serak. Raja melihat pemandangan di bawah jendelanya, seorang pria berjubah ungu yang penuh tepung putih dengan wajah hitam seperti pantat kuali, sedang berguling-guling di lantai. "Wazir, itukah kau?" tanya raja antara heran dan ingin tertawa. Abu Nawas yang sudah melepas papan kayunya dan bersembunyi di balik semak yang lebih jauh berteriak dengan suara kasur yang sayup-sayup. "Lihat Baginda, itulah jin penunggu debu yang mencoba mencuri rahasiaku. Siram lagi dia dengan air bunga agar wajahnya kembali manusia." Raja yang sangat mempercayai kasurnya segera mengambil vas bunga besar berisi air mawar dan menyiramkannya ke bawah. Biur! Wazir kini tidak hanya putih karena tepung dan hitam karena arang, tetapi juga basah dan berbau melati. Ia tampak seperti adonan kue yang gagal total. Wek 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 wek. Suara tawa Abu Nawas terhatam di balik semak, sementara raja tertawa berbahak-bahak dari atas jendela. Malam itu, wazir pulang dengan menanggung malu yang luar biasa. Sepanjang jalan, orang-orang yang melihatnya mengira dia adalah hantu pasar yang sedang tersesat. Hi! Suara orang ketakutan setiap kali dia lewat. Sementara Abu Nawas dengan tenang masuk ke dalam kamarnya sendiri, bersiap untuk babak selanjutnya yang lebih absurd. Kelelahan mulai menghinggapi Abu Nawas. 10 malam berturut-turut harus mengendap-ngendap di balik semak istana, menirukan berbagai suara, dan meladeni obrolan Baginda Raja telah membuat pita suaranya terasa seperti ditarik-tarik. Suaranya mulai serak, krek, krek, setiap kali ia mencoba berbicara. "Istriku," keluh Abu Nawas sambil memegangi lehernya. "Jika malam ini aku harus menjadi kasur lagi, aku takut suaraku akan berubah menjadi suara pintu karatan." Istrinya yang sedang menjahit kain perca hanya melirik, "Sret, sret." "Itu resiko jadi orang pintar yang terlalu banyak bicara, Abu. Kenapa tidak kau buat kasur itu diam saja malam ini?" "Tidak bisa, Baginda sudah ketagihan. Kalau kasur itu tiba-tiba bungkam, beliau akan curiga dan langsung membedahnya." "Aku butuh pengganti," gumam Abu Nawas. Matanya kemudian tertuju pada seekor burung beo berwarna hijau cerah di sudut ruangan. Burung itu adalah titipan dari seorang kawan pelaut. Burung beo itu punya kebiasaan unik. Ia bisa menirukan suara apapun yang ia dengar berulang kali. Sepanjang minggu ini, ia telah mendengar Abu Nawas berbisik ke pipa bambu. "Aha!" Abu Nawas menjentikan jarinya. "Burung ini akan menjadi asistenku malam ini." Abu Nawas melatih burung itu selama beberapa jam. Ia memberikan kacang sebagai hadiah. Krek, krek, bunyi burung itu mengunyah. "Katakan, Baginda tidur, Baginda tidur," bisik Abu Nawas. Burung itu menjawab dengan suara melengking. "Kwek, Baginda tidur, kwek, uang banyak."
Kuek! Malam tiba. Abu Nawas membawa sangkar burung itu secara sembunyi-sembunyi ke balik tembok istana. Ia menyambungkan pipa bambunya, namun kali ini ia tidak menempelkan mulutnya. Ia meletakkan ujung pipa tepat di depan paruh si Beo yang sudah ia beri makan kenyang agar semangat berkicau. Di dalam kamar, Baginda merebahkan diri dengan antusias. "Wahai kasur bijak, ceritakan padaku tentang menteri-menteriku hari ini." Si Beo di luar yang terkejut mendengar suara dari pipa langsung berteriak, "Kuek, mau kacang, kuek!" Baginda terlonjak, tubuhnya berguncang di atas kasur. Gubrak. "Hah, suaramu kenapa berubah jadi begitu melengking, wahai kasur? Dan apa itu kacang? Kau mau makan?" Abu Nawas panik. Ia berbisik pelan ke arah Beo. "Sst, diam, bicara yang benar." Si Beo malah menirukan bisikan Abu Nawas lewat pipa dengan efek gema yang kacau. "Sst, sst, kuek, sakit, sakit." Baginda mengernyitkan dahi. Ia menampilkan telinganya erat-erat ke bantal. "Sruk, sruk. Kau sakit, kasurku? Bagian mana yang sakit?" "Kuek, gigi, sakit gigi, kuek!" teriak si Beo teringat suara Abu Nawas saat mengeluh tadi siang. Baginda tercengang. Kasur punya gigi dan giginya sakit. Logika Baginda mulai berputar-putar. Bagaimana bisa seonggok kapas punya gigi yang berlubang? "Kuek, cabut, cabut saja, kuek!" lanjut si Beo sambil mengepakkan sayapnya. Flap, flap, flap. Bunyi kepakan sayap itu merambat melalui pipa dan terdengar seperti suara gemuruh di telinga raja. "Astaga, kasurku sedang menderita. Dia sampai gemetar hebat," teriak raja dengan penuh empati. "Prajurit, panggil tabib istana. Kasur kesayanganku sedang sakit gigi dan butuh operasi." Abu Nawas di luar hampir saja pingsan mendengar perintah itu. Jika tabib datang dan memeriksa kasur itu dengan peralatan medisnya, rahasia pipa bambu pasti terbongkar. "Waduh, gawat," bisik Abu Nawas. Ia segera menarik pipanya dengan terburu-buru. Serut! Karena terburu-buru, pipa itu membentur dinding batu. Tak! "Suara apa itu? Kasur, kau jatuh?" tanya Raja Banik. Si Beo yang terkejut karena pipa ditarik langsung mengeluarkan suara pamungkasnya. "Kuek, Abu Nawas penipu! Kuek, Abu Nawas penipu!" Untungnya suara itu sangat kecil karena pipa sudah tidak tersambung sempurna. Baginda hanya mendengar gumaman "pu, pu" yang ia kira adalah rintihan kesakitan. Malam itu, kamar raja dipenuhi oleh para tabib yang membawa ramuan dan tang buncis. Baginda memaksa para tabib memberikan pijatan pada permukaan kasur. Puk, puk, sret, sret. Para tabib kebingungan namun tak berani membantah. Sementara itu, di luar, Abu Nawas berlari pulang sambil mendekap sangkar burung beonya. "Gara-gara kau, besok aku harus menghadapi sidang pembongkaran," gerutu Abu Nawas. Si Beo hanya menjawab enteng, "Kuek, hadiah emas, kuek." Abu Nawas hanya bisa menghela napas panjang. Menyadari bahwa esok pagi, kecerdikannya akan diuji di level yang paling mematikan. Pagi itu, suasana di istana tidak lagi dihiasi oleh tawa riang Baginda, melainkan oleh ketegangan yang merambat di sela-sela pilar marmer. Wazir yang wajahnya masih menyisakan rona keabu-abuan akibat bekas arang yang sulit dibersihkan, berdiri tegak di samping meja besar di tengah aula. Di atas meja itu teronggok si kasur berbicara yang tampak semakin lusuh setelah semalam dipijat oleh para tabib. "Baginda," suara wazir terdengar serak namun penuh ambisi. Krak, krak. Kejadian semalam adalah bukti nyata. Kasur ini tidak bicara. Ia hanya mengerang seperti binatang buas. Ini adalah penghinaan terhadap logika dan martabat istana. Hamba menuntut agar kasur ini dibedah di depan umum. Para menteri lain bersorak setuju. "Bedah, bedah, bedah!" Suara mereka bergemuruh. "Wuh!" Baginda Raja Harun al-Rashid tampak ragu. Ia masih ingat betapa nyenyaknya tidurnya beberapa malam terakhir. Namun, kata-kata sakit gigi dan suara kuek semalam memang sangat mencurigakan. "Abu Nawas, kemarilah," panggil Raja. Abu Nawas maju dengan langkah yang tenang, meskipun di dalam hatinya ia sedang menyusun strategi terakhir. Tap, 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 bunyi langkah kakinya terdengar mantap.
"Hamba di sini, Baginda. Wazir ingin membedah kasurmu. Jika di dalamnya tidak ada jin, tidak ada malaikat, dan hanya ada kapas busuk, kau tahu apa hukumannya?" tanya raja sambil menunjuk ke arah jendela yang jauh, di mana kandang gajah istana berada. Seekor gajah di kejauhan mengeluarkan suara trompet yang nyaring, pret, seolah menyapa calon pembersih kandangnya. Abu Nawas tersenyum tipis. "Silahkan, Baginda, bedahlah. Hamba bahkan akan meminjamkan pisau hamba sendiri." Namun, Abu Nawas menjeda kalimatnya, membuat suasana menjadi sunyi senyap. Hening. "Namun apa?" bentak wazir tidak sabar. "Kasur ini adalah kasur kejujuran. Roh yang ada di dalamnya sangat sensitif," ajar Abu Nawas dengan nada mistis. "Jika ia dibedah oleh orang yang memiliki niat jahat atau oleh orang yang pernah mencuri uang negara, maka roh itu akan keluar dan menempel di wajah si pembedah selamanya dalam bentuk hidung babi. Apakah Tuan Wazir bersedia menjadi orang pertama yang mengiris kain ini?" Wazir yang sudah memegang pisau bedah mendadak membeku. Tangannya gemetar, geter. Pisau itu beradu dengan meja. Ting! Ia teringat akan beberapa proyek pembangunan jembatan yang anggarannya ia sunat sedikit. "Kenapa diam, Wazir? Ayo, iris," tantang Abu Nawas. Wazir menelan ludah dengan sangat keras. Glek! Ia mundur selangkah. Biar pengawal saja yang melakukannya." Para pengawal pun tidak ada yang berani maju. Mereka semua punya rahasia kecil masing-masing. Melihat tidak ada yang berani, Baginda Raja sendiri yang berdiri. "Minggir kalian semua. Aku adalah raja yang adil. Aku tidak takut." Raja menarik pedang kecilnya yang tajam. Sret! Bunyi pedang keluar dari sarungnya terdengar sangat dingin. Dengan satu gerakan cepat, Baginda membelah bagian tengah kasur itu. Serak! Isi kasur itu meledak keluar. Kapas-kapas tua yang sudah menggumpal terbang ke udara. Puff! Debu mengepul hebat membuat semua orang batuk-batuk. Uhuk, huek. Di tengah tumpukan kapas itu, terlihatlah benda yang dicari-cari. Sebuah pipa bambu panjang yang sudah patah di bagian ujungnya, dan beberapa helai bulu burung beo hijau yang tertinggal. "Apa ini?" raung Baginda sambil mengangkat pipa bambu tersebut. Suaranya menggelegar seperti petir. Duar! "Abu Nawas, kau menjelaskan ini sekarang atau aku sendiri yang akan melemparkan kau ke kandang gajah?" Wazir tertawa puas. "Sudah kubilang, Baginda, ini hanya tipuan bambu." Abu Nawas telah mempermainkan telinga Baginda. Abu Nawas tidak lari. Ia justru berlutut dengan tenang, kepalanya menunduk, namun suaranya tetap jernih. "Ampun, Baginda yang mulia. Memang benar, itu adalah bambu. Tapi bukankah bambu itu telah memberikan apa yang selama ini tidak bisa diberikan oleh emas dan permata?" Baginda terdiam, pedangnya masih terangkat. Serat, suara ujung pedang yang bergetar. Baginda bisa tidur nyenyak bukan karena keajaiban kapas, tapi karena Baginda merasa didengarkan. Baginda merasa punya teman bicara yang jujur, meskipun itu hanya suara dari balik pipa. Pipa ini bukan alat penipu, tapi jembatan antara hati seorang raja yang kesepian dan rakyatnya yang ingin menghiburnya. Suasana aula yang tadinya panas mendadak mendingin. Baginda menurunkan pedangnya. Ia menatap pipa bambu itu, lalu menatap Abu Nawas. Di sudut matanya terlihat sedikit rona kesadaran. "Jadi suara-suara tentang wazir yang botak dan menteri yang mencuri itu?" tanya raja. "Itu adalah kejujuran yang tidak berani disampaikan oleh manusia, maka bambulah yang menyampaikannya," jawab Abu Nawas dengan nada sabarnya. Wazir yang merasa terpojok berteriak, "Tapi dia tetap penipu. Hukum dia, Baginda." Baginda menatap wazir dengan tajam. "Diam kau, wazir. Setidaknya bambu ini bicara jujur, sedangkan kau hanya bicara untuk menjatuhkan orang lain." Raja duduk kembali di singgasananya. Ia memandangi reruntuhan kasur itu. Sebuah babak besar telah berakhir, dan kini saatnya Abu Nawas menerima keputusan terakhir dari sang penguasa Baghdad.
Aula istana mendadak hening, sepi yang begitu mencekam, hingga suara jatuhnya sehelai bulu beo ke lantai pun seolah bisa terdengar. Tik! Baginda Raja Harun al-Rasyid masih memegang pipa bambu itu, menimbangnya di tangan seperti menimbang sebuah pusaka keramat. Di depannya, kapas-kapas busuk berserakan seperti salju kotor yang gagal. Wazir Agung sudah bersiap dengan senyum sinisnya. Ia membayangkan Abu Nawas diseret dengan rantai besi yang berbunyi krincing, sret, krincing, menuju kandang gajah yang paling bau. Abu Nawas, suara Baginda memecah kesunyian. Suaranya tidak lagi menggelegar penuh amarah, melainkan berat dan penuh perenungan. Kau telah membohongiku. Kasur ini tidak bicara. Kau yang bicara lewat pipa bambu ini, bukan? Benar, Baginda, jawab Abu Nawas dengan kepala tertunduk, namun suara yang tetap tenang. Hamba yang menjadi mulut bagi kasur itu, dan hamba jugalah yang menjadi telinga bagi keluh kesah Baginda. Baginda menghela napas panjang. Lalu ia mulai tertawa kecil. Hih, hih, hih. Tawa itu perlahan membesar menjadi tawa yang menggelegar hingga perutnya yang buncit berguncang hebat. Hahaha, huahaha. Luar biasa, teriak raja sambil memukul meja. Brak! Selama bertahun-tahun aku dikelilingi oleh para menteri yang hanya bisa berkata, "Ya Baginda, benar Baginda," dengan suara yang menjilat seperti lidah kucing. Slap, slap, slap. Tapi kau, Abu Nawas, kau memberikan kejujuran lewat sepotong bambu dan seonggok kasur butut. Wazir terngangah. Matanya hampir keluar dari tempatnya. Tapi Baginda, dia telah menipu Anda. Dia menyebut hamba botak dan bau kambing. Baginda menoleh ke arah wazir dengan tatapan dingin. Dan apakah kau tidak botak, wazir? Apakah jubahmu tidak bau air kaki setelah kau terjatuh di tepung tempo hari? Abu Nawas tidak menipu. Dia hanya memakaikan baju pada kebenaran agar aku bisa menerimanya tanpa merasa tersinggung. Kemudian Baginda memerintahkan bendahara istana, "Bawa ke sini 10 kantong dinar emas yang aku janjikan." Bendahara maju dengan langkah yang berat, memikul kantong-kantong kulit yang penuh berisi koin. Tring, klenting, tring. Bunyi koin emas yang saling beradu itu terdengar seperti musik surgawi di telinga Abu Nawas. "Ini hadiahmu, Abu Nawas. Karena berkat kasur busutmu ini, aku menyadari bahwa seorang raja bisa tidur nyenyak bukan karena pengawalnya banyak, tapi karena hatinya plong setelah tertawa dan mendengar kebenaran." Abu Nawas menerima kantong-kantong emas itu. Beratnya membuat punggungnya sedikit membungkuk. Namun ia tersenyum lebar. Hehehe. Namun, tambah raja dengan jari telunjuk terangkat, "Jika kau berani membuat bantal berbicara atau selimut bernyanyi untuk mengerjaiku lagi, aku sendiri yang akan menjahitmu di dalam kasur itu." "Hamba janji, Baginda," sahut Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Hamba rasa pita suara hamba juga butuh pensiun sejenak." Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan memanggul kantong-kantong emasnya. Sepanjang jalan, orang-orang pasar melihatnya dengan kagum. "Wow, lihat itu." Abu Nawas berhenti di warung kopi Malik. Plok, ia meletakkan 1 kantong emas di atas meja kayu yang lama. "Malik, berikan kopi paling enak untuk semua orang di sini. Hari ini kasurku yang membayar," seru Abu Nawas. Tawa pecah di warung kopi itu. Hahaha, bercampur dengan bunyi gelas yang berdenting. Ting! Sesampainya di rumah, istrinya sudah menunggu di pintu. Melihat suaminya membawa tumpukan emas, istrinya langsung memeluk Abu Nawas. "Oh, suamiku yang cerdas, jadi kita tidak jadi pindah ke kandang gajah?" "Tidak, istriku, malah gajah-gajah itu yang sekarang cemburu padaku," canda Abu Nawas. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas merebahkan diri di atas bantalnya sendiri. Tidak ada pipa bambu, tidak ada bisikan rahasia, dan tidak ada penguasa yang insomnia. Hanya ada suara jangkrik yang bernyanyi, krik, 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 dan hembusan angin malam yang tenang. Sebelum memejamkan mata, Abu Nawas bergumam pada dirinya sendiri. Dunia ini memang panggung sandiwara,
Tapi setidaknya aku memilih peran yang membuat orang lain bisa tidur nyenyak sambil tertawa. Dan di istana, baginda Raja Harun al-Rashid juga tertidur lelap. Meskipun kasurnya kini bukan lagi kasur ajaib, ia tidur dengan senyum di wajarnya, membayangkan betapa licinnya kepala wazir jika diolesi minyak goreng. Slurp. Tamat.